Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dan menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, di sini diingatkan kembali atau Tuhan memberikan suatu penguatan kembali kepada kita masing-masing ketika kita mempunyai masalah kehidupan yang sangat besar, mempunyai suatu krisis dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau datang dan meminta petunjuk itu daripada Kristus sendiri, karena di sini dikatakan Kristus adalah pencipta langit dan bumi. Dia mampu memberikan setiap yang kita inginkan, ya, dalam memberikan kelegaan itu kepada kita dalam kesulitan kita, dalam memikul setiap masalah kehidupan kita. Janganlah kita takut, karena kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, mau selalu menolong kita untuk memikul juga beban-beban kehidupan kita. Judul Batu Saman. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, berbunyi, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani." Batu saman itu yaitu Kristus sendiri, yaitu Yesus sendiri. Ketika manusia mencaci maki Yesus atau mengolok-olok Yesus ketika Yesus akan disalibkan, dan walaupun Yesus dibuang oleh manusia, tapi Dia selalu dihormati oleh Allah. Dan di sini juga diingatkan kepada kita, biarlah kita juga mau mempergunakan hidup kita untuk membangun suatu rumah rohani, yaitu kita mau selalu membuka hati kita, membuka kehidupan kita untuk Kristus masuk dan berdiam di dalam hati kita masing-masing. Dan sini juga Kristus atau Yesus sendiri tidak memaksa kita untuk membuka hati kita, tetapi dari diri kita lah, dari pilihan-pilihan hidup kita. Biarlah kita mau selalu mengosongkan hati kita ini dan selalu menerima Kristus untuk bertamu dalam kehidupan kita. Rasul-rasul itu mendirikan di atas alasan yang pasti, batu saman. Dan dari dasar ini mereka membawa batu-batu yang mereka gali dari dunia. Bukannya tanpa halangan pendiri-pendiri itu bekerja. Pekerjaan mereka telah dijadikan sangat sulit oleh pertentangan musuh-musuh Kristus. Mereka harus berperang melawan kefanatikan, prasangka, dan kebencian dari mereka yang mendirikan alasan yang palsu. Banyak yang bekerja sebagai pembangun-pembangun sidang, diandaikan sebagai pembangun-pembangun tembok pada zaman Nehemia, yang tentang mereka dituliskan, orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Banyak sekali orang-orang yang membenci Yesus, ya, pada zaman dulu, dan mereka tidak suka dengan Yesus. Dan ketika rasul-rasul atau nabi-nabi dulu buat suatu pekerjaan, mereka orang-orang yang membenci Yesus ini membuat pekerjaan rasul-rasul atau nabi-nabi ini menjadi sangat sulit. Di sini dikatakan pekerjaan mereka telah dijadikan sangat sulit oleh pertentangan musuh-musuh Kristus. Jadi kita juga harus memperbaiki diri kita masing-masing dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Baiklah kita mau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Janganlah kita melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan, walaupun kita manusia berdosa, walaupun kita manusia yang banyak sekali kekurangan, tetapi biarlah kita mau meminta kesempurnaan itu daripada Kristus, yang meminta selalu petunjuk-petunjuk dari Kristus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Raja-raja dan gubernur-gubernur, imam-imam dan penghulu-penghulu berusaha hendak membinasakan bait suci Allah, tetapi menghadapi pemenjaraan, siksaan, dan kematian. Orang-orang yang setia menjalankan pekerjaan itu, dan bangunan itu bertumbuh indah dan simetris. Ada kalanya pekerjaan-pekerjaan hampir dibutakan oleh kabut takhayul yang mengelilingi mereka. Ada kalanya mereka hampir dikuasai oleh penggagahan dari lawan mereka. Tetapi dengan iman yang tidak bimbang dan keberanian yang tidak gagal, mereka maju terus dengan pekerjaan itu. Ya. Sini
dikatakan raja-raja dan gubernur-gubernur, imam-imam dan penghulu-penghulu berusaha hendak membinasakan bait suci. Ya, ketika ada zaman dulu, pada zaman dulu orang-orang atau raja-raja dan gubernur-gubernur ini tidak suka atau sangat membenci Yesus, sehingga pekerjaan Kristus yaitu rumah Tuhan sendiri atau bait suci, mereka mencari cara untuk menghancurkan rumah Tuhan itu sendiri. Bagi kita juga diingatkan bahwa biarlah kita selalu menjaga hati kita, karena setan tahu kedatangan Kristus sudah semakin dekat dan dia akan selalu mencari cara untuk merusak hubungan kita dengan Kristus. Dan biarlah kita selalu meminta iman atau meminta iman yang kuat daripada Tuhan, dan ketika masalah, cobaan atau krisis yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah atau kita tidak akan jatuh, kita tidak akan kuat dengan janji yang Yesus berikan kepada kita masing-masing. Ya. Sini juga dikatakan, tetapi dengan iman yang tidak bimbang dan keberanian yang tidak gagal, mereka maju terus dengan pekerjaan itu. Ya, walaupun kita dalam kehidupan kita yang banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang tidak suka dengan kita, tetapi ingatlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, biarlah kita mau meminta iman itu terus daripada Tuhan untuk kita selalu bertumbuh. Ya, karena setiap masalah-masalah atau krisis-krisis kehidupan yang kita alami itu baik untuk diri kita masing-masing. Kita rasa kita tidak akan mampu untuk melewati setiap masalah-masalah kehidupan kita, tetapi ingat Tuhan tidak akan memberikan masalah itu sampai melewati batas kemampuan kita. Dan biarlah walaupun kita merasa banyak yang tidak menyukai kita, tetapi ingat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita untuk selalu menguatkan kita masing-masing, dan masalah kehidupan kita yang selalu kita hadapi itu baik untuk iman kita masing-masing. Silih berganti, pendiri-pendiri yang paling terkemuka jatuh oleh tangan musuh. Stefanus sudah dilontari dengan batu, Yakobus dibunuh dengan pedang, Paulus dipenggal kepala, Petrus disalibkan, Yohanes dibuang. Walaupun demikian sidang bertumbuh. Pekerja-pekerja yang baru mengambil tempat mereka yang jatuh, dan batu demi batu ditambahkan kepada bangunan itu. Dengan demikian perlahan-lahan naiklah bangunan sidang Allah. Berabad-abad dari penganiayaan yang hebat mengikuti pendirian sidang Kristen, tetapi tidak pernah kekurangan manusia yang menghitung pekerjaan membangunkan bait suci Allah lebih mulia daripada diri sendiri. Tentang itu ada tertulis, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ibrani 11 ayat 36, Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 503 dan 504. Ya, dan di sini juga mengingatkan kita kembali bagaimana pada zaman dulu nabi-nabi zaman dulu kayak Stefanus, Petrus, Yohanes, mereka disiksa karena kebenaran. Mereka memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang. Ya, sama halnya juga dengan kita, walaupun kita tidak disukai, ya, dengan banyak sekali orang-orang di sekitar kita, walaupun di sekitar kita maupun di manapun, ya, biarlah kita selalu mengabarkan Injil, ya, kepada orang-orang yang ingin mendengarkan. Dan walaupun kita tidak bisa mengabarkan Injil itu langsung dengan baca firman, tetapi biarlah kita dengan tingkah laku kita, dengan karakter kita, dan dengan pilihan-pilihan kehidupan kita, baiklah kita mau menjadi contoh untuk orang itu dekat kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan kita tidak usah takut ketika penganiayaan itu datang kepada kita. Baiklah kita mau selalu menguatkan iman kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita, dan menuntun kita untuk melewati setiap proses demi proses kehidupan dan cobaan kita. Dan sekali lagi diingatkan, setiap masalah kehidupan kita itu baik untuk pertumbuhan iman kita, ya. Dan ketika kita meminta Tuhan berikan saya iman, ya, tetapi tanpa adanya cobaan, iman itu tidak akan bertumbuh. Dan biarlah kita mau selalu mengingat akan penyertaan Tuhan dari hari-hari kemarin, maka Tuhan juga akan menyertai kita di hari-hari yang akan mendatang. Renungkan lebih dalam, apakah saya rela korbankan untuk
terus membangun gereja Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan titipkan juga, janganlah kita mementingkan diri kita masing-masing, janganlah kita mempedulikan diri kita masing-masing, tetapi kita harus mengingat akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang paling mulia, yaitu mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di pembahasan berikutnya, dan semoga firman ini selalu menjadi berkat dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.